Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih seputar hukum tajwid. Pada kali ini kita akan membahas tentang mad iwad. Mad iwad ini terjadi apabila ujung kalimat yang berbaris fathah 2 atau dikenal fathatain atau juga disebut juga dengan tanwin fathah. Namun syaratnya dihentikan dan panjangnya 2 harokat ataupun 1 alif. Contoh kalimat mad iwad yakni yang fathatain yang asalnya adiman dihentikan menjadi alima, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Begitupun contoh berikutnya lafaz atau kalimat hakima, sama ya. Contoh yang ketiga rahima, jadi panjang 2 harokat. Namun ini ada pengecualian, kecuali huruf ta marbutoh. Apa itu ta marbutoh dan seperti apa hurufnya? Ta marbutoh ini seperti ini. Jadi lingkaran di atasnya ada 2 titik. Ini namanya ta marbutoh. Namun ini disyaratkan harus bertanwin fathah. Bila dihentikan tidak menjadi mad iwad. Ya. Apabila dihentikan tidak dihukumi sebagai mad iwad. Namun dibaca menjadi huruf H. Jadi ketika ta marbutoh ini dihentikan bunyinya jadi huruf H. Contohnya solatan dihentikan menjadi solah ya, atau dalam contoh kalimat azan hayya 'alas shalah, jadi taknya tidak terdengar huruf ta ya, tapi diganti atau berubah menjadi H. Atau kalimat rahmatan menjadi rahmah. Contoh dalam setiap resepsi atau limatul araj pernikahan biasanya sering didoakan untuk kedua mempelai semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Asalnya ini rahmatan ya, jadi ta marbutohnya diwakaf menjadi rahmah. Berikutnya yang bagian ke-6 adalah mad far'i yang dibagi menjadi beberapa, dan ke-6 ini adalah pembahasan tentang mad lazim mutsaqal kalimi. Mad lazim mutsaqal kalimi. Mutsaqal itu artinya berat ya. Apa itu mad lazim mutsaqal kalimi? Mad lazim mutsaqal kalimi adalah mad tabi'i yang diiringi oleh huruf yang bertasydid. Mana itu tasydid? Ya. Yang bertasydid pada panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Ini yang dinamakan tasydid. Seperti huruf W ya. Latinnya itu
mirip huruf V, ini namanya tasydid. Tasydid itu adalah menahan. Contoh kalimat dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi mutsaqal itu artinya berat atau tebal ya. Berikutnya contoh min dabbatin hajja, yaitu contoh-contoh mad lazim mutsaqal kalimi. Selanjutnya saudara-saudariku, kita bahas bagian yang ke-7, yakni mad lazim mukhaffaf kalimi. Apa itu mad lazim mukhaffaf kalimi? Yaitu mad tabi'i, mad badal, mad lazim mukhaffaf kalimi ini adalah bagian dari mad badal yang diiringi oleh huruf yang mati atau sukun. Panjangnya 6 harokat, sama ya, atau 3 alif. Contoh al, yang asal katanya adalah al-ana ya. Ini terdapat dalam surat Yunus ayat yang ke-51. Berikutnya yang bagian ke-8 kita bahas mad lazim harfi musyba'. Mad lazim harfi musyba' adalah huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surat-surat Al-Quran yang harus dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Hurufnya berjumlah 8, diantaranya nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Itu ke-8 huruf mad lazim harfi musyba'. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat naqasa alaikum. Naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Ya, ini adalah mad lazim harfi musyba'. Contohnya yang biasanya di awal surat ya, qaf dibaca qaf, jangan dibaca ko ya. Ini termasuk surat ataupun ayat mutasyabihat ya, yang pernah dibahas beberapa hari yang lalu ya. Kita membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Contoh berikutnya Yasin. Jadi kalau di perinci seperti ini, Yasin. Ya, keterangannya huruf-huruf tersebut dibaca menurut nama asal dari masing-masing huruf. Contoh lain, alif lam mim ha mim kaf ha ya ain shad ta sin mim. Yang ke-9 adalah mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surat-surat Al-Quran
yang mesti dibaca panjangnya 2 harokat. Saudara-saudariku, mudah-mudahan di setiap konten saya mohon doanya, mudah-mudahan Allah ridho dengan konten ini dan jadi hal yang manfaat. Kita hanya manusia biasa yang fakir terhadap ilmu, hanya Allah yang berikan kita ilmu. Ini adalah contohnya hurufnya berjumlah 5. Pertama huruf H, Ya, To, H, dan huruf Ro. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat Hayyun Tohar. Contoh, dibaca 2 rakaat Toha, Hamim. Ini contoh daripada mad lazim harfi. Dalam Hamim, H panjangnya 2 harokat, mimnya panjangnya 6 harokat. Jadi baca Hamim. Ya, seperti itu. Berikutnya bagian yang ke-10 kita bahas mad layin. Apa itu mad layin? Mad layin adalah waw atau ya mati, ya sukun setelah huruf berbaris fathah, juga diiringi sebuah huruf yang hidup. Ya, fathah, ya sukun, waw sukun atau huruf yang hidup. Mad layin ini terjadi bila dihentikan. Namun jika tidak dihentikan, maka tidak dihukumi sebagai mad layin. Tidak ada mad, panjangnya 2 sampai 6 harokat. Contoh khauf dalam surat Al-Ma'un, min ju'in wa amanahum min khauf. Terus yang kedua was-sayf. Ketiga al-yaum. Contoh dari mad layin. Oke, saudara-saudariku, saya cukupkan dulu. Nanti di pertemuan berikutnya, di video selanjutnya, insyaallah kita akan membahas tentang mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.